Kami merindukan-Mu, sebab Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku datang menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
curahkan anggur cinta-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap bejana hati. Kami merindukan-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu dan menantikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Ben yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami akan terus mendengarkan Tuhan pesan-pesan firman. Urapi kami di bulan kasih ini, di dalam nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau kita melihat apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, itu sungguh luar biasa dan ajaib. Sebab Tuhan ingin agar kita ini mengenal kedalaman kasih-Nya. Semakin kita ini mengalami kedalaman kasih Tuhan, semakin hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Cara kita memandang masalah dalam hidup ini juga sudah akan berbeda. Cara kita menghandle situasi yang sulit dalam hidup ini juga akan berubah ketika kita ini dibanjiri, direndam dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus sebagai salah satu rasul yang terbesar di Perjanjian Baru, yang menulis 75% dari kitab Perjanjian Baru, itu mendoakan doa ini di Efesus untuk semua jemaat, yaitu di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 20, di mana ini juga harus menjadi doa kita, saudara, di dalam kehidupan dan perjalanan pribadi kita bersama dengan Yesus. Mari kita baca bersama. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada amin? Saudara, di ayat 18 itu adalah dimensi yang baru tentang kasih. Dimana kalau selama ini kita hanya mengenal kasih Tuhan itu pendek, short, ya. Tiba-tiba itu diperpanjang. Kita tahu, rupanya Tuhan bukan hanya mengasihi saya di bidang ini, tetapi di bidang yang lain. Rupanya Tuhan itu bukan hanya sekedar mau memberikan saya ibaratnya sesendok teh, tetapi Tuhan mau memberikan satu dirigen. Rupanya Tuhan itu bukan hanya mau memberkati hidup saya, tetapi Tuhan bahkan sudah memikirkan anak-anak saya, cucu-cucu saya yang masih belum kelihatan, bahkan generasi yang akan datang. Itulah yang menjadi hal yang membuat Raja Daud itu terpesona bersama Tuhan. Ada kekaguman yang luar biasa yang belum dia lihat. Ibarat bawang putih, saudara. Banyak lapisan-lapisan, ya. Karena bawang putih hari-hari ini tiba-tiba harganya naik, saudara, ya. Maka ini ilustrasinya, ya. Saudara, bawang putih itu kalau di layer-layer lapisan itu dibuka, semakin dibuka lapisannya, baru tahu isinya itu sangat berkhasiat. Inilah yang disebut dimensi yang baru, kedalaman itu, the depth of His love.
Tadi kita menyembah dengan deeper in love. Jadikan ini saudara sebagai kerinduan kita di hidup ini. Deeper, katakan deeper. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita ini sudah mencapai pengetahuan akan Tuhan. Rasul Paulus katakan pengetahuan membuat orang jadi sombong. Tetapi kasih itu membangun. 1 Korintus 8 ayat 2 katakan. Pengetahuan belaka saudara. Anda lihat. Orang yang mulai adu pengetahuan. Mereka itu mulai merasa dirinya itu sombong. Di ayat 3. Mereka itu mulai akan berdebat. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Tetapi orang yang hanya knowledge, di ayat 1 katakan, mereka itu akan mulai berdebat. Mereka akan mulai merasa, aku udah tahu banyak ini. Kamu ini hanya tahunya dikit. Ayo kita berdebat. Saudara lihat, mengapa Rasul Paulus katakan kita perlu kasih? Karena hanya kasih itu yang membangun. Katakan pada yang di sebelah, kasih itu membangun. Amin. Doa saya dan pesan dan nasihat sebagai gembala, saudara harus memiliki lingkungan orang-orang yang membangun hidup saudara. Ada amin? Jangan punya lingkungan yang menarik saudara makin turun. Makin penuh dengan kekecewaan, kebencian, kepahitan. Tetapi harus orang yang bisa mengangkat saudara naik. Seperti pesan di tahun ini. Bersama Tuhan, kita ini diangkat naik. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, bahwa kasih ini melampaui segala pengetahuan. Ini melampaui segala knowledge dalam hidup ini. Dan yang luar biasa saudara, ketika kita mengalami dimensi kasih yang baru ini, di ayat 19 katakan, kepenuhan Tuhan, the fullness of God, itu turun dalam hidup kita. Siapa yang rindu kita mengalami kepenuhan Tuhan? Amin. Efesus 3 ayat 19 katakan, kepenuhan itu mengikuti kasih. Fullness follows love. Ada amin? Kalau saudara di luar dari kasih, Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya kepenuhan. Makanya di dunia mengapa banyak orang kekosongan, saudara? Kehampaan. Rasanya hidup ini mengejar sesuatu tanda kutip yang value-nya itu tidak bisa bertahan sampai kekekalan. Contoh, ya, mohon maaf. Ada yang banyak adu Instagram, siapa lebih banyak foto. Ya. Nggak ada di sini, saudara. Ya. Ada yang adu lebih banyak tas. Ada yang adu lebih banyak negara yang sudah dikelilingi. Dan masih banyak lagi yang menjadi satu ajang perlombaan. Tetapi apakah ini semua punya nilai yang kekal? Saya mau katakan saudara, hidup ini jangan kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu pencuri kebahagiaan. Yang mengerti katakan amin. Ibaratnya seperti ada foto animasi seseorang yang cari berlian, saudara. Pada saat dia ini sudah mencari-cari berlian, maka dia ini bukannya fokus dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, tapi dia mulai melihat tetangganya, karena rumput tetangga lebih hijau. Dan mungkin berlian tetangga itu lebih berkilau kelihatannya. Wow, kenapa tetangga saya udah punya diamond? Mengapa dia sudah punya mobil baru? Dia punya project bisnis baru. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia sudah melirik tetangga, dia pindah ke sebelah. Dia mulai cek toko sebelah dan pindah sebelah. Kata pada di sebelah, saudara, jangan cek toko sebelah. Amin. Ya. Jangan sibuk melihat. Jangan sibuk menilai orang. Jangan sibuk memikirkan opini orang.
Padahal saudara, kalau dia fokus dengan calling, dengan jalur, maka apa yang terjadi? Sebenarnya di bawah apa yang sudah dia lakukan, ada potensi yang lebih besar, ada berlian yang lebih besar, ada karunia, ada hadiah, ada upah yang lebih besar. Itulah sebabnya pesan Tuhan untuk kita harus tetap setia. Katakan pada yang di sebelah saudara, tetap setia. Amin. Tetap setia dengan panggilan Tuhan, tetap setia dengan apa yang sudah kita kerjakan, tetap setia dengan cinta kita kepada Tuhan. Seperti pada pagi hari ini Bapak Ibu datang berdoa walaupun hujan lebat, ya. Walaupun banyak kegiatan orang, ya. Karena kalau saudara lihat kiri kanan, mungkin 2 tahun yang lalu yang sama-sama berdoa dengan saudara di pagi hari ini di Sabtu sudah gak hadir lagi. Ya atau ya? Mungkin yang baru bulan lalu saudara duduk di sebelah saudara atau di baris saudara gak hadir lagi berdoa. Why? Karena yang paling sulit di dalam hidup ini adalah yang namanya setia. Karena setia itu adalah cermin dari cinta. Ya, karena ini bulan kasih saudara. Mulai dari minggu lalu saya lihat, puji Tuhan, ibu-ibu ya kreatif sekali. Ada acara Cold Grace ya, tukar coklat ya. Ada games ya, puji Tuhan bagus. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada yang masih pegang foto pasangannya waktu menikah ya. Lalu kita juga ada games, nanti Bapak Ibu sudah boleh lakukan juga, nanti kirim ya ke sekretariat atau pengerja foto waktu pacaran dulu ya, sama foto sekarang ya. Saudara nanti lihat bedanya ya, amin. Ya, doa Pak Lu adalah yang dulu udah jatuh cinta, sekarang seperti anggur saudara, makin tua makin berharga. Jadi makin jatuh cinta lagi. Ada amin? Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jangan seperti orang dunia, nyanyinya adalah lagu aku mau seperti yang dulu, ya. Nah, kalau mau seperti yang dulu berarti tidak ada kemajuan. Padahal kalau kita di dalam Tuhan, semakin hari semakin kita ini mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. I keep falling in love with you, falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. Yes, Lord. Falling in love, deeper with you. I will falling in love with you. All that I want is you. Yang berikutnya saudara, di ayat 20 Efesus 3 katakan, ketika kita mulai mengalami dimensi yang baru dari kasih Tuhan, maka kuasa Tuhan itu juga akan bekerja jauh lebih dahsyat dalam hidup kita. Katakan amin. Karena bagi Dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak. Katakan bersama-sama, jauh lebih banyak. Bukan hanya banyak. Banyak aja kita udah bersyukur pada Tuhan. Bukan hanya lebih banyak, tetapi ini adalah jauh lebih banyak. Ini adalah new dimension in power. Bagaimana kita bisa alami ini? Kalau kita mengalami kasih Tuhan. Karena power follows love. Kata bersama, power follows love. Semakin kita mengalami kedalaman cinta,
kuasa itu semakin dahsyat mengalir. Amin. Karena yang menjadi kerinduan dari banyak orang percaya, saya yakin adalah, apakah Tuhan ini mau menolong saya? Seperti 2000 tahun yang lalu saudara, di Markus 1 ayat 40. Ada seorang yang sakitnya berat. Dia tidak ada harapan. Dan dia tahu tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Karena dia sakit apa saudara? Pada zaman dulu, ini adalah penyakit yang paling berbahaya, yang dijauhi orang, dan tidak ada harapan saudara. Dan orang ini, dia memberanikan diri datang kepada Yesus. Dia mendekat, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya apa? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Apa yang menjadi satu pertanyaan dalam hatinya dan keraguan di dalam hidupnya? Dia meragukan apakah Yesus mau menyembuhkan dia. Jadi perhatikan, dia tidak meragukan kemampuan Yesus. Dia tahu Tuhan sanggup. Siapa yang percaya Tuhan Allah itu sanggup? Amin. Pencipta langit dan bumi itu sanggup. Dia yang menciptakan kita saudara. Organ-organ tubuh kalau ada yang rusak, Tuhan bisa membuat baru. Amin. Seperti F.F. Bosworth yang Pak Luke sharing di minggu yang lalu. Ya, saudara doakan akhir bulan ini kita akan healing movement service di tempat ini. Mari ajak sahabat kerabat. Karena di Sabtu kita bisa mendoakan jemaat. Siapa saja yang perlu didoakan di Sabtu. Ya. Di setiap bulan di minggu yang keempat saudara, minggu terakhir, saudara doakan. Saya ingat apa yang dialami oleh F.F. Bosworth di dalam pelayanannya. Beliau adalah salah satu tokoh Pentakosta di Azusa Street yang berdiri di tengah ya saudara. Yang pakai dasi kupu-kupu yang masih muda itu ya. Saudara F.F. Bosworth suatu hari dalam pelayanannya, dia digerakkan oleh Roh Allah. Dan dia mulai di kelumunan begitu banyak orang, beribu-ribu orang. Dia katakan, siapa yang telinganya punya masalah, maju ke depan. Dan dia digerakkan Tuhan untuk berkata, bukan hanya masalah sakit di telinganya, yang tidak punya gendang telinga, maju ke depan. Wah saudara, ini adalah doa yang sangat berani ya. Tapi dia digerakkan Roh Allah. Yang tidak punya gendang telinga, maju. Saudara tahu, rupanya ada yang maju juga. Nah bayangkan saudara, kalau udah dalam kondisi seperti ini, seperti yang tadi kita dengar dari Pak Ben, nggak ada lagi istilah hanya sekedar performance, bukan lagi istilah pelafalan yang bagus, tapi yang dirindukan orang hari-hari ini adalah kuasa. Karena Injil itu berbicara tentang kuasa Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Singkatnya saudara, yang di depan itu didoakan. Apa yang terjadi? Seketika itu juga telinganya bisa mendengar. Dan waktu cek ke dokter, dokternya juga bingung. Dulu tidak ada gendang telinga, sekarang ada gendang telinga yang baru. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, hamba-hamba Tuhan seperti ini, ketika ditanya apa yang mendorong pelayanan mereka seperti ini, jawabannya hanya satu, kasih. Kasih. Mereka tidak tahan melihat ada orang yang menderita. Mereka tidak tahan melihat ada orang yang sakit seperti ini. Dan mereka memiliki hatinya Yesus. Karena di Markus 1:41, ketika Yesus mendengar apa yang terjadi, maka firman Tuhan berkata apa? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. 42 katakan, seketika itu juga. Mari kata bersama-sama, seketika itu juga. Nggak nunggu lagi saudara. Seketika itu juga. Lenyaplah saudara, langsung lenyap. Lenyap saudara. Ini bukan hanya pelan-pelan, tapi lenyap. Dan dia menjadi sembuh. Mengapa?
That's the power of love. Kuasa dari kasih Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang menjadi satu urgensi di gereja di akhir zaman ini? Belas kasihan Tuhan. Ya. Pelayanan itu bukan bukan tandingan. Pelayanan itu bukan untuk show. Pelayanan itu bukan dengan motif karena nggak ada kerjaan lain. No, saudara. Pelayanan itu hanya satu esensinya. Kita ini harus mengasihi Tuhan. Dan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada motif yang lain. Kalau kita ini ke gereja, kita berjemaat, kita beribadah, kita cari Tuhan. Motifnya hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bersama-sama katakan, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biar seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak dan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Saudara, saya berdoa ya. Nanti besok ibadah perjamuan saya akan sharing ini di Tiara. Saya berdoa supaya kekuatan cinta kita tidak memudar. Amin. Daya lekat cinta, saya sebut ini, daya lekat cinta. Saudara tahu selasiban ya? Selasiban atau yang kita sebut bahasa Inggrisnya double tape ya, atau lakban, saudara ya, ada yang sebut lakban. Saudara perhatikan, kalau lakban atau selasiban ya, baik yang transparan ataupun yang modern seperti ini, kekuatannya hanya satu, yaitu ketika masih baru. Benar? Ada nggak yang suka pakai selasiban bekas? Ya? Nggak ada lagi gunanya. Kenapa? Kalau yang bekas-bekas ditarik, saudara, daya lekatnya beda. Tapi kalau yang masih baru, yang masih first love, itu ditarik, wow, lemnya itu kinclong, saudara, ya kata orang. Ini kalau dilekatkan, luar biasa daya lekatnya. Tapi apa yang terjadi kalau seandainya ada orang yang sudah dilem, dibuka lagi, gerak, tarik lagi, pindah tempat lagi dilem, ya. Kemudian dia lihat lagi, tarik lagi, pindah lagi, ya. Pindah ke tempat yang baru, lem lagi. Apa yang terjadi, saudara? Apakah selasiban ini makin melekat atau makin luntur daya lekatnya? Luntur, saudara, luntur. Lama-lama nggak ada bedanya dengan kertas biasa lagi, nggak bisa lagi dilekatkan. Mengapa, saudara? Di akhir zaman ada orang tanda kutip Kristen, tapi nggak rasa apa-apa lagi. Tidak lagi memiliki gairah. Bulan lalu saudara dia di gereja A, bulan ini di gereja B, nanti bulan depan gereja C, saudara. Dan terus berputar. Mengapa ada orang yang bekerja, dia tidak bisa melekat di satu perusahaan? Dan apa yang terjadi? Rasanya hidup ini gak ada arti lagi. Yang ada apa? Komplain aja, saudara. Komplain. Doa saya, siapa yang rindu mengalami kuasa Tuhan? Amin. Kekuatan dari kuasa Tuhan itu hanya di satu ini, yaitu melekat. Katakan melekat. Mazmur 91 ayat 14, saya akan close. Dari seluruh mazmur di pasal ini yang kita baca, ini intinya, saudara. Yaitu apa? Sungguh, katakan sungguh. Jadi bukan ecek-ecek, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan ini bonusnya saudara. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi terima kasih Pak John Free. Doanya Alkitabiah tadi, panjang umur. Amin. Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan daripadaku. Siapa yang rindu? Kita mengalami berkat Mazmur 91 ini. Yang rindu, mari mulai hari ini kita komit. Kita mau melekat, katakan melekat. Ya, saya akan close Mazmur 63 ayat 8. Ini doa Daud, saudara. Doa Daud itu di Mazmur 63 ayat 8 adalah apa? Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jangan pikir Daud waktu doa ini lagi enak, saudara. Di ayat pertama itu dikatakan Daud ini pada saat itu mengalami padang gurun dalam hidupnya. Dia ada di padang gurun. Dia bukan di hotel mewah. Dia bukan di ballroom. Dia bukan di tempat yang nyaman, yang full AC. Di padang gurun yang gak ada apa-apanya. Tetapi di sanalah Daud menyatakan cintanya. Dan dia berkata, aku mencari Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Dari ini aja saudara entah udah berapa lagu yang tercipta. Benar? Lagu-lagu yang tadi kita baca ini. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Tempat tidur Daud di mana saudara? Bukan di spring bed saudara ya, tapi di padang gurun, batu-batu saudara. Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, nggak tidur saudara Daud. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Barulah ayat 8 katakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mari yang rindu mengalami kuasa Tuhan. Maukah kita seperti Daud? Kita bangkit berdiri, bersama-sama kita katakan, seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Mari hamba-hamba Tuhan, sambil kita jadikan ini doa kita bersama. Engkau kekuatanku ya Tuhan. Kita ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus. Pagi hari ini Tuhan hanya mencari satu hal dalam hidup kita, yaitu daya lekat cinta kita. Apakah masih kuat? Apakah masih melekat pada Tuhan, bukan pada yang lain? Apakah kita masih tetap stay? Kita tetap seperti lamb. Kita kuat mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih greget, lebih bergairah, lebih kencang, tidak kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apakah kita masih memiliki first love seperti double tape selasiban yang masih baru, yang melekat dengan kuat? Cinta kita itu kuat,
pikiran kita, hati kita, bukan pada yang lain. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Setia beribadah, setia ditanam di gereja, di mana kita ini bertumbuh bersama di wadah ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Jadikan kami Tuhan sebagai bejana cinta-Mu yang melekat kepadamu. Sucikan hati kami, kuduskan hidup kami, dan kami mau semakin mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.